Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Narinda Nilamsari, NIM terakhir 183. Di sini saya akan menjelaskan tentang profesionalisme kerja dalam Islam. Yang pertama, definisi profesionalisme kerja dalam Islam. Dalam Islam, kata profesionalisme sama dengan ihsan, yang bisa diartikan melakukan sesuatu pekerjaan dengan kualitas terbaik. Profesionalisme kerja dapat diartikan sebagai sikap dari seseorang yang selalu berpikir, berpendirian, dan bekerja dengan sungguh-sungguh dan jujur, disiplin dan penuh pengorbanan dalam pengerjaannya yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan memuaskan. Sifat profesionalisme dalam Islam ini digambarkan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 84 yang artinya, "Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya." Pada ayat ini dikemukakan bahwa setiap orang beramal dan berbuat sesuai dengan kemampuan. Hal ini berarti bahwa seseorang harus bekerja dengan penuh ketekunan dengan mencurahkan seluruh keahliannya. Apabila seseorang bekerja sesuai dengan kemampuannya, maka akan melahirkan hal-hal yang optimal dan terbaik. Yang kedua, ada landasan profesionalisme kerja dalam Islam. Di sini ada nilai inti pengembangan profesionalisme kerja dalam Islam. Untuk mewujudkan seseorang muslim yang profesional dalam bekerja, maka merujuk pada karakter Nabi Muhammad. Karakter ini mencakup nilai-nilai inti yang perlu diwujudkan untuk menjadi seseorang yang profesionalisme. Sifat-sifat Nabi tersebut yang pertama ada sidik atau jujur. Kejujuran yang diajarkan oleh Islam melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Sifat ini juga menjadi sifat wajib bagi Rasulullah. Apabila dalam dunia kerja tidak menerapkan sikap jujur, maka usaha yang selama ini dilakukan akan sulit untuk membangkitkan kepercayaan seseorang kembali. Kejujuran bisa ditunjukkan dari kegigihan dan ketepatan atau mujahadah dan ihsan. Kegigihan bisa berupa kegigihan dalam menjalankan tanggung jawab kerja, ada ketepatan waktu dan janji, dan tidak menutupi kekurangan dan kelemahan yang selanjutnya untuk terus diperbaiki. Yang kedua, ada amanah atau tanggung jawab. Seseorang yang baik diambil bekerja yaitu orang yang bertanggung jawab. Amanah memiliki dua pengertian. Yang pertama, amanah mengandung arti iman karena sikap seseorang yang percaya kepada Tuhan dan kebaikan seperti kejujuran dan keadilan. Yang kedua, ada amanah mengandung arti dapat dipercaya. Seseorang yang mendapatkan amanah berarti ia telah dipercaya oleh orang lain untuk memegang amanah tersebut. Dalam seseorang muslim, sifat amanah harus melekat pada dirinya. Jangan sampai menyalahgunakan jabatan untuk berbuat yang merugikan. Yang ketiga, ada tablik atau komunikatif. Seseorang yang memiliki sifat komunikatif akan mempermudah dalam melakukan pekerjaannya dan bisa menjalin kerjasama dengan orang lain lebih mudah dan lebih lancar karena mampu berkomunikasi dengan baik. Dengan begitu, tujuan suatu perusahaan akan berjalan lebih maksimal. Yang terakhir ada fatonah atau cerdas. Berarti mengerti, memahami lebih dalam mengenai semua yang telah menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Sifat ini akan membuat seseorang menjadi lebih kreatif dan inovatif yang lebih bermanfaat. Dalam sebuah perusahaan dengan kepemimpinan yang cerdas akan lebih cepat dan tepat dalam memahami masalah yang sedang terjadi. Selain sifat-sifat Rasul yang dijadikan landasan inti profesionalisme kerja, masih ada nilai-nilai Islam yang juga mendasari pengembangan profesionalisme dalam bekerja. Yang pertama, ada bersikap positif dan berpikir positif atau husnuzon. Dengan berpikir positif bisa mendorong seseorang untuk bekerja dengan pikiran yang jernih dalam menghadapi sebuah masalah dan membuat seseorang lebih baik dalam mengerjakan tugasnya. Husnuzon yang paling utama adalah berpikir dan bersikap positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam
Pemikiran tersebut menjadikan seseorang apabila ia sedang berhasil, ia tidak akan sombong dan tidak lupa diri. Dan apabila ia sedang jatuh atau gagal, ia juga tidak akan mudah untuk putus asa. Yang kedua, memperbanyak silaturahmi. Dalam Islam mengajarkan umatnya untuk bersilaturahmi, karena salah satu manfaat silaturahmi yaitu melambangkan rezeki dan juga sebagai tanda keimanan seseorang. Dalam dunia kerja, silaturahmi bisa dijadikan sebagai tradisi lobby. Tradisi ini untuk saling belajar. Yang ketiga, ada disiplin dan menepati janji. Islam mengajarkan bahwa menghargai waktu lebih utama, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Asr ayat 1-3 yang artinya, demi waktu sesungguhnya seseorang berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijakan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Hidup yang tertib dan teratur sangat ditentukan sukses atau tidaknya seseorang dalam mengelola waktu secara disiplin. Yang keempat, ada bekerja efektif dan efisien. Bekerja secara efektif artinya membuat rencana, mengerjakan, dan melakukan evaluasi sebuah kegiatan tepat dengan tujuannya. Sedangkan efisien merupakan pemanfaatan fasilitas yang didapatkan dengan penggunaan secara tidak boros. Islam sangat mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap efektif dan efisien. Yang terakhir ada memberikan upah secara tepat dan cepat. Memberikan upah sepantasnya akan membuat seseorang pekerja memenuhi kebutuhannya secara cepat, dan apabila pembayaran upah bekerja ditunda, maka dalam melakukan pekerjaannya mereka akan bermalas-malas, karena mereka tidak hanya memikirkan pekerjaannya, tetapi juga memikirkan kebutuhan keluarga yang belum bisa terpenuhi, dan mereka akan merasa karyanya ini tidak dihargai secara memadai. Yang terakhir ada prinsip profesionalisme kerja dalam Islam. Yang pertama ada prinsip keseimbangan. Prinsip ini artinya seimbang antara meraih kekayaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak, dengan porsi untuk meraih kebahagiaan di akhirat lebih banyak. Yang kedua, ada aktivitas ekonomi adalah ibadah. Aktivitas yang dicontohkan oleh Nabi dan Rasul ini didorong oleh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan kemampuan diri dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Islam, aktivitas duniawi seperti ini dinilai baik dan dinilai sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan jihad di jalannya. Yang ketiga, ada menghindari sikap meminta-minta. Sikap meminta-minta merupakan sikap yang hina di mata Allah dan di mata manusia. Maka dari itu, para nabi dan rasul sangat menghindari sikap meminta-minta. Di dalam Islam juga melarang sikap meminta-minta apabila memang bukan karena keadaan yang mendesak. Yang terakhir ada wujud zikir dan syukur. Nabi dan Rasul memiliki prinsip dalam menjalankan aktivitas ekonomi adalah bekerja sebagai bentuk perwujudan rasa syukur atas rezeki dan bentuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi apapun, seseorang diwajibkan untuk selalu mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.